Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara sekalian, apa kabar? Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam anugerah dan kasih setia Tuhan di hari Minggu ini. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Boleh katakan kepada kanan kirinya, mungkin suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, katakan kamu luar biasa. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus yang ambil alih, dan kita mau bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hari ini Tuhan, atas perkenanan-Mu, kami semua boleh bersekutu kembali, walaupun masih secara virtual Tuhan, namun roh kami disatukan, hati kami disatukan di dalam hadirat Tuhan. Kami imani dan percaya Tuhan, Engkau ada di dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Ada di setiap rumah kami, di tempat di mana kami saat ini mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau beracara, Engkau mengurapi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki akhir bulan April. Mungkin di antara kita semua berkata, time flies. Artinya waktu itu cepat sekali berlalu. 23 April, beberapa hari yang lalu, jika mendiang Bapak Gembala kita yang kita kasihi masih ada, kita merayakan ulang tahun beliau, tetapi rencana Tuhan bukan rencana kita. Kita percaya saat ini beliau sudah ada di tempat yang terbaik, ya, dan kita semua keluarga sama-sama bilang bahwa waktu tuh cepat sekali ya berlalu, tidak terasa. Gitu, kalau kita mengingat di tahun yang lalu ketika beliau masih ada, kami merayakan melalui Zoom, melalui virtual karena suasana pandemi. Ya, suasana pandemi ini membuat kami tidak bisa bertemu, dan kita semua sama-sama, kalau kita boleh melihat bahwa waktu ini cepat berlalu ya Bapak Ibu, dan ya saya tahu bahwa gak mudah melalui ini semua, dan mungkin di antara kita dalam hati bicara, apanya yang cepat berlalu? Sepertinya waktu ini terasa lama ya. Kalau kita melewati masa-masa sulit itu biasanya terasanya lebih lama, betul Bapak Ibu Saudara ya. Dan dengan berbagai persoalan, pergumulan, sepertinya waktu ini kok lama sekali. Artinya, kenapa masalah ini tidak cepat berlalu dari hidup saya? Ya, saya berkata seperti ini konteksnya bukan hanya pandemi Bapak Ibu ya. Mungkin segala persoalan yang kita hadapi membuat kita merasa bahwa masalah ini lama sekali berlalu dalam hidup kita. Masalah ini dan waktu ini seolah-olah lambat sekali berjalan karena kondisi yang kita alami, badai yang kita alami. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang mungkin kita akan baca cukup panjang, tapi kita akan pelajari kisah tentang Rasul Paulus. Mari kita sama-sama membuka di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14 sampai 24. Mari kita mau baca ini perlahan-lahan Bapak Ibu, dan kita mau pelajari apa yang terjadi. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Mungkin sama dengan Rasul Paulus. Kita saat ini seperti seolah-olah ada di tengah badai. Dan badai yang besar itu mengombang-ambingkan hidup kita.
Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kita sama-sama tahu bahwa saudara-saudara kita yang ada di NTT khususnya daerah Kupang, mereka mengalami bencana alam, banjir bandang yang begitu besar. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga dilanda badai. Badai yang begitu besar yang merusak pemukiman warga, juga sekolah-sekolah, bangunan-bangunan lainnya. Dan tidak hanya itu, memakan korban jiwa yang tidak sedikit Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa orang yang hilang karena bencana ini. Dan kita mungkin saat ini tidak mengalami badai itu secara fisik seperti saudara-saudara kita yang ada di Kupang. Tetapi dalam kehidupan kita berkata seolah-olah masalah kok nggak kunjung selesai. Yang satu belum selesai, sudah ada lagi masalah yang lain. Di dalam rumah tangga contohnya, mungkin kita mengalami masalah dalam pekerjaan kita. Lalu datang lagi konflik suami istri. Belum selesai masalahnya, datang lagi persoalan. Mungkin dengan mertua kita. Yang punya menantu mungkin dengan menantunya atau dengan anaknya. Ya kalau kita bisa bilang again and again, again and again. Masalah bertubi-tubi datang. Seperti Rasul Paulus gambarkan. Bahkan mereka bilang karena itu kami menyerah saja. Mungkin saat ini pun kondisi kita sedang ada dalam fase sudah kami menyerah Tuhan. Kami sudah gak punya lagi daya kemampuan. Kami ingin rasanya menyerah. Nah kondisi kita yang seperti ini membuat kita putus asa. Sepertinya gak ada lagi harapan dalam hidup kita. Kondisi seperti ini membuat kita sepertinya kita orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang gak punya pengharapan. Saya mau katakan sebuah kabar baik Bapak Ibu Saudara, bahwa selalu ada pelangi setelah badai. Dan ini yang menjadi judul sharing saya hari ini. Ada pelangi setelah badai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun yang kita hadapi hari ini, bagaimanapun kondisi kita, saya mau berkata jangan kita hilang harapan. Jangan kita menyerah, selalu ada pelangi setelah badai. Siapapun engkau yang mendengar sharing ini, saya mau berdoa. I speak blessing to all of you. Saya mau berkata, jadilah engkau bangkit. Roh-roh yang mulai kering, tulang-tulang yang kering, aku berdoa di dalam nama Yesus segala pengharapan terjadi. Dibangkitkan semangat dan dibangkitkan roh yang menyala-nyala di dalam setiap kita. Saya berdoa ini terjadi buat setiap kita yang mendengar sharing saya hari ini. Apapun kondisi kita hari ini, mari bangkit bersama Tuhan. Tetap andalkan dan tetap percaya pertolongan Tuhan. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 21-22. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Bapak Ibu, mereka bukan hanya diombang-ambingkan oleh gelombang atau badai. Mereka tidak hanya ada dalam kondisi kegelapan, tetapi mereka juga tidak makan Bapak Ibu. Kita mau sama-sama bayangkan ya Bapak Ibu, ada di tengah lautan, diombang-ambingkan oleh badai, dan juga tidak makan berhari-hari. Gimana rasanya Bapak Ibu Saudara? Yang saya bisa bayangkan pasti orang-orang di situ sangat sensitif. Ya, sangat sensi Bapak Ibu. Hari-hari ini siapa yang ada dalam masa-masa sensi? Mungkin ketika suaminya bicara yang tadinya biasa-biasa aja, tapi karena lagi sensi sehingga kata yang tadinya biasa membuat kita menjadi hal yang luar biasa sehingga membuat kita emosi. Ya ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kita lanjutkan. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Sebenarnya Rasul Paulus itu sudah warning. Rasul Paulus itu sudah kasih peringatan saat itu, tetapi mereka tidak mau menuruti, mereka tidak mau mendengarkan. Ya, kalau bahasa di rumah saya, mama saya itu suka bilang ngeyel.
ya, anaknya nggak boleh ngeyel. Nah, ini mereka ini seperti itu, keras kepala ya mungkin ya. Jadi saat itu ketika Rasul Paulus menasehati, mereka tetap keras kepala atas kehendak mereka sendiri. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, yang menimpa kita itu bukan karena semata juga pekerjaan iblis, tetapi karena kekerasan hati kita, kekerasan kepala kita, kekerasan kemauan dan kehendak kita. Roh Kudus mungkin sudah peringatkan, ya, Roh Kudus mungkin sudah bicara sama kita melalui firman Tuhan, melalui hambanya, tapi kita seringkali mengeraskan hati kita. Ya, contohnya mungkin Roh Kudus bicara tentang jodoh kita itu bukan orang yang tepat, ya. Mungkin karena berbeda iman dan sebagainya, tapi kita tetap keraskan hati kita tetap lawan. Dan akhirnya apa? Kita masuk ke dalam masalah. Nah, saya mau katakan di sini bahwa seringkali hal atau masalah yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kesalahan kita sendiri. Tapi Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, Dia itu tetap Allah yang setia. Nah, kita mau lebih lagi mengetahui tentang sifat Tuhan kita yang luar biasa. Selanjutnya kita mau baca. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, Rasul Paulus bilang, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Saudara, waktu saya baca ini sesuatu yang gak masuk akal, nonsens. Di tengah badai, diombang-ambingkan dalam ketakutan yang luar biasa, lalu kita harus bertabah hati. Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut to be of good cheer. Artinya bergembiralah. Mana mungkin saudara-saudara? Ya, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kecuali Rasul Paulus tahu sesuatu hal yang kita nggak tahu. Ada rahasia yang kita tidak tahu. Mari kita teruskan. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Teruskan Bapak Ibu, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Wow, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang tidak kita kadang-kadang lihat di dalam badai yang kita hadapi. Ada Allah yang luar biasa yang berdiri di sisi kita. Dia mengutus malaikatnya untuk mendampingi kita di tengah badai. Dan ini yang kadang-kali tidak kita lihat, Bapak Ibu. Inilah yang membuat Paulus tetap teguh dan dia berkata untuk tetap tabah hati. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak sendiri. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau engkau sudah mulai putus asa, hilang harapan, menghadapi hidupmu, menghadapi setiap persoalan masalahmu, mungkin engkau melihat di depan sana ada sebuah pergumulan yang besar. Engkau tidak tahu bagaimana caranya untuk menemukan jalan keluarnya. Saya mau katakan, siapapun engkau yang mendengar sharing ini, engkau tidak sendiri. You are not alone. Tuhan berdiri di sampingmu, memegang tanganmu. Amin. Saudara yang menangkap ini dengan rohmu, katakan amin yang keras. Haleluya. Kita tidak sendiri Bapak Ibu. Dia mengutus malaikatnya berada di sisi kita. Dikatakan sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ya, mungkin saat ini kita sedang ada dalam situasi tenggelam. Mungkin karir kita, usaha kita, apapun itu, rumah tangga kita sekalipun sedang di ujung tanduk. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Sepertinya sudah tidak ada pengharapan. Tidak ada lagi pertolongan. Tetapi Rasul Paulus ingatkan bahwa tangan Tuhan melalui malaikatnya stand
by you. Berdiri di sisimu. Haleluya. Ayat yang ke-24 Bapak Ibu Saudara. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak Ibu, banyak di antara kita mungkin saat ini di tengah badai, tetapi seringkali ketika kita di tengah badai, kita hanya fokus pada badainya. Betul ya Bapak Ibu, kita fokus pada masalahnya. Kita fokus pada kekhawatiran dan ketakutan kepada hal yang gak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kekuatan kita terbatas. Kegelapan seolah-olah menutupi segalanya. Bahkan menutupi mata rohani kita. Menutupi iman yang bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak lagi bisa melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat Tuhan berdiri di samping kita. Kenapa? Karena kita hanya fokus kepada badainya. Kita fokus kepada kegelapannya. Dan saya mau katakan, hanya orang-orang yang bisa menyadari kehadiran Tuhan di dalam setiap waktu kehidupan kita, hanya merekalah orang-orang yang akan bertahan di dalam setiap ujian kehidupan. Dan kita mau saat ini mengambil sebuah langkah bahwa kita percaya akan kehadiran Tuhan. Kita tahu bahwa selalu ada pelangi setelah badai. Kita tahu dan percaya bahwa kita akan menikmati glory of rainbow. Kita akan menikmati kemuliaan pelanginya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kemuliaan pelangi Tuhan akan hadir setelah badai ini. Oh saudara yang sungguh-sungguh menangkap ini dengan rohmu, sekali lagi katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, luar biasa Tuhan kita. Dan mungkin saat ini ada di antara kita juga bertanya, lalu mengapa Tuhan izinkan saya melewati badai ini? Mengapa Tuhan izinkan masalah ini datang, penyakit ini datang, persoalan ini datang? Mengapa Tuhan izinkan keluarga, rumah tangga saya berantakan? Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mau melihat sifat Allah yang sesungguhnya. Kita mau kenali Dia. Melalui firman Tuhan, saya akan kuatkan Bapak Ibu dan teguhkan kembali. Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan. Dan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab, perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia Allah yang berjanji memberikan jalan keluar ketika kita mengalami pencobaan. Itu artinya Dia sesungguhnya tidak pernah mendatangkan pencobaan di dalam hidup kita. Bukan Dia yang mendatangkan sakit penyakit, masalah, kecelakaan, dan sebagainya. Melalui ayat-ayat firman Tuhan tadi, Rasul Paulus ingin menyatakan kepada kita bahwa siapa sifat Allah yang sesungguhnya. Dia bukan Allah yang menghadirkan penyakit, masalah dalam kehidupan kita. Bahkan kita salah meyakini Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir bahwa kecelakaan itu terjadi, kebangkrutan, masalah, penyakit adalah cara Tuhan untuk menegur seseorang. Nah, saya mau katakan hari ini dengan tegas Bapak Ibu, itu bukan Tuhan yang saya sembah. Dan itu bukan Tuhan kita. Mengapa? Karena Dia berjanji untuk memberikan jalan keluar ketika kita ada dalam pencobaan.
Apapun badai yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari pandang firman Tuhan sebagai janjinya yang tidak akan pernah tidak digenapi dalam hidup kita, yang tidak akan pernah diingkari dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk terus pegang iman kita yang teguh di hadapan Tuhan. Apapun badai yang kita alami hari ini, pegang terus janji dan firman-Nya. Karena orang-orang yang bertahan di dalam setiap badai ujian, dengan terus memandang janji Tuhan, dengan terus ada dalam firman-Nya, merekalah yang akan menikmati kemuliaan pelangi Tuhan setelah badai. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya rindu kita semua terus setia, terus bersekutu dengan Tuhan, dan terus menguatkan sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga rohani di dalam pertumbuhan iman kita. Menanti kedatangan Tuhan kita yang kedua kali, biarlah Ia mendapati kita tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai bentuk respon kita terhadap firman Tuhan, kita mau sama-sama angkat pujian, lingkupiku dengan sayapmu. Mari jadikan lagu ini doa kita bersama. Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita bersatu hati di dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Di tengah badai apapun yang kami alami hari ini Tuhan, kami tahu Engkau yang memegang tangan kami. Kami tahu kami tidak sendiri Tuhan. Hari ini siapapun kami yang mendengar firman-Mu, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau menguatkan setiap hati, meneguhkan melalui firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada
mengalir saat ini, memberi penghiburan dan kekuatan, meneguhkan kami kembali yang lemah, dibangkitkan iman percaya kami kembali bahwa ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan, bahwa kami akan melihat pelangi kasih-Mu, pelangi mukjizat-Mu, pelangi berkat-Mu setelah badai ini Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu tidak akan sia-sia. Setiap telinga yang mendengarkan, hari ini dibangkitkan. Ada sebuah pengharapan baru di dalam setiap iman kami. Dan sampai akhirnya Tuhan, Engkau mendapati kami tetap setia. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau menanti kami untuk memperlihatkan pelangi kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk lawatan-Mu melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini untuk kita semakin memiliki arti dalam kehidupan ini, ya. Kita semakin berguna, semakin bermanfaat, menjadi berkat lewat tindakan kita, lewat apapun yang kita kerjakan. Mari kita akhiri ibadah pada kesempatan ini, firman Tuhan yang sudah kita dengar, biar menjadi berkat buat setiap kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu dan kiranya kasih anugerah Yesus terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Mazmur ya. Yes. Maju terus.